Tanda besar kiamat itu ada 10 kata Nabi. 7 terjadi pada masa umat Islam ini masih ada di dunia. 7-nya terjadi pada masa umat Islam masih hidup. Ini kan bakal meninggal semua nih. Kita semua bakal meninggal nih serentak nanti. Ya. 7-nya akan terjadi pada umat Islam. 3-nya akan dialami oleh orang-orang kafir yang hidup setelah itu. Singkatnya saya sampaikan, Bu. Tanda besar kiamat yang pertama adalah Dajjal muncul. Dajjal, ini yang pertama. Yang kedua, ya, setelah Dajjal muncul, Nabi Isa pun turun. Dalam Al-Quran ada, Bu. Sananya kita bedah ini satu-satu, dia sudah diangkat, dan ulama-ulama ahli tafsir, bahkan dalam surah An-Nisa disebutkan oleh Allah, bahwa Nabi Isa di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah dengan ruh, dengan jasadnya. Kerjanya apa? Membunuh Dajjal. Hanya Nabi Isa yang sanggup membunuh Dajjal. Siapapun di muka bumi ini tidak ada yang bisa membunuh Dajjal. Hanya Nabi Isa. Ini yang kedua. Tanda besar kiamat yang ketiga, 3 terjadi di periode yang keempat nih ya. 3 tanda besar kiamat terjadi pada periode keempat di sini. Nah, ini yang keempat, yaitu keluarnya manusia-manusia yang super biadab dulu yang dikurung oleh Zulkarnain. Dalam Al-Quran diceritakan ini. Namanya Ya'juj dan ini manusia loh. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan ketika Ya'juj Ma'juj ini muncul, Nabi Isa pun dan Imam Mahdi tidak sanggup untuk membunuhnya. Jumlah mereka sangat banyak. Dia manusia yang terus berkembang biak, beranak pinak. Dan ketika mereka keluar, kata Allah dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Anbiya, bahwa mereka akan menutupi permukaan bumi, khususnya yang Timur Tengah. Itu akan dipenuhi oleh mereka, ya. Enggak, mereka masih hidup. Masih hidup. Akan ada pembicaraan khusus, Bu, tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya. Intinya mereka akan keluar di akhir zaman. Ya'juj, Yagog dan Magog kalau orang mengatakan, ya. Yagog dan Magog. Nah, ibu-ibu, bangsa ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi 3 ini akan terjadi pada fase keempat kita. Yang 3 tanda besar kiamat. 4 tanda besar kiamat terjadi pada periode kelima. Yang kelima ini tanda besar kiamat yang ketiga. Tanda besar kiamat yang keempat, saya buat yang keempat di sini. Tanda besar kiamat yang keempatnya terjadi pada periode kelima dari umur umat Islam. Apa itu? Yang keempat yaitu Islam kembali menjadi khilafah di muka bumi. Masa-masa aman. Nah, dalam hadis disebut dengan istilah masa-masa aman. Tidak ada peperangan, sama sekali tidak ada lagi peperangan. Bahkan kata Nabi, wanita melakukan perjalanan jalan kaki sendirian dari Hadramaut siang malam menuju ke tanah suci melaksanakan haji tanpa mahram, tidak diganggu oleh siapapun. Aman dia pergi, aman dia pulang, saking amannya. Serigala bermain-main dengan seekor domba yang terpencil, ya. Bahkan anak kecil bermain-main dengan ular yang sangat berbisa dan tidak apa-apa. Intinya tidak apa-apa. Masa-masa aman itu nanti tegaknya khilafah, ya. Tidak ada lagi peperangan. Cuma kata Rasulullah, jumlah wanita ketika itu dibandingkan jumlah laki-laki 1 berbanding 50. 1 laki-laki 50 jumlah wanita. Entah kepikir saat itu poligami entah enggak. Kenapa? Karena manusia pada saat itu sudah penuh imannya bahwa kiamat sudah sangat dekat. Malah mungkin enggak kepikir lagi untuk poligami. Ya, wanita yang paling banyak. Yang laki-laki kemana perginya? Akan kita jelaskan nanti pada periode keempat. Akan banyak terjadi kematian massal laki-laki sedunia. Insya Allah kita terangkan nanti, ya, pada periode yang keempat. Baik, jadi tanda besar kiamat yang keempat itu terjadinya pada periode yang kelima. Tanda besar kiamat yang kelimanya, oh ya, di sini nanti di periode yang kelima ini kata Rasul tidak lama, Bu, hanya 7 atau 8 atau 9 tahun saja. Dari sini sampai ke sini hanya 7 atau 8 atau 9 tahun berakhir sudah masa yang kelima ini. Jadi bukan lama, Bu, ya. Bukan seabad, 2 abad, 3 abad, 4 abad, enggak. Hanya 7 atau 8 atau 9 tahun saja. Iya, periode kelima ini hanya 7 atau 8 atau 9 tahun. Kemudian disinilah meninggalnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa meninggal di sini, Bu. Setelah Nabi Isa menikahi seorang wanita muslimah Arab, dia kemudian meninggal dunia. Imam Mahdi juga meninggal di sini. Ya, Imam Mahdi itu siapa? Adalah sosok manusia yang akan muncul nanti menjelang keluarnya Dajjal, Al-Mahdi. Imam Mahdi duluan keluar.
Nanti akan ada urainya tersendiri, siapa sih itu Imam Mahdi? Dia adalah cucu kandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Imam Mahdi versi Syiah. Karena Syiah juga punya versi Imam Mahdi mereka. Katanya keturunannya dari Husain. Padahal Imam Mahdi menurut riwayat yang sahih dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keturunan kandung Rasulullah dari Hasan. Nah, ini yang keempat. Periode yang keempat ini